Shalom, selamat pagi. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang beracara untuk setiap keluarga. Ini saatnya bahwa kita bersama-sama di rumah karena ada maksud Tuhan. Keluarga dipulihkan. Tuhan punya rancangan bagi keluarga. Bukan kebetulan kita berkeluarga. Firman Tuhan mengatakan, sewaktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam sendiri. Ada penolongnya, yaitu Hawa. Karena Tuhan punya maksud melalui keluarga Adam dan Hawa, bumi ini dikelola. Adam diberi kuasa untuk menaklukkan seluruh isi bumi ini, berkuasa, memerintah, dan bertambah banyak. Itu firman yang Tuhan berikan, amanat untuk manusia. Keluarga ini penting di mata Tuhan. Keluarga adalah alatnya Tuhan. Engkau akan memanifestasikan kuasa Tuhan di muka bumi. Dan iblis tidak suka dengan keluarga. Dia mencoba untuk menghancurkan keluarga. Ketahuilah, ini waktunya pemulihan. Kalau engkau tahu saat ini ada banyak permasalahan dalam keluarga, ada perceraian, ada ketidakpercayaan, ini saatnya bertobat untuk menerima pertolongan tangan Tuhan. Karena saya percaya ada kekuatan dalam keluarga. Firman Tuhan mengatakan 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Itu sebabnya suatu keluarga bersatu, mujizat itu nyata. Karena ada kuasa dalam kesepakatan. Tuhan mau suami istri sepakat. Ini hanya terjadi suatu ada keharmonisan. Pakai kuasa Tuhan. Ikuti firman-Nya. 2 orang sepakat dalam namaku, tidak ada mustahil. Di masa-masa sukar seperti ini, buat suami istri selalu sepakat. Tapi bagaimana sepakat kalau mereka bercerai? Kalau mereka saling menyakiti? Itu sebabnya bertobat. Ini harus terjadi. Karena Tuhan akan membuat perubahan. Keluarga-keluarga akan dipulihkan di akhir zaman ini. Karena akan memerintah di muka bumi. Dipakai Tuhan untuk dijadikan berkat. Satu keluarga. Keluarga diselamatkan. Akan mengubah kota. Kota diselamatkan. Mengubah bangsa. Saudara lihat dampaknya. Karena Tuhan memakai keluarga. Rancangan Tuhan bagi keluarga-keluarga dipulihkan. Engkau saat ini yang mengalami masalah dalam keluarga, belajar untuk mengasihi. Karena kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Jangan ingat-ingat, kalau engkau pernah disakiti istri atau disakiti oleh suami, pastikan engkau menyelesaikannya di masa-masa saat ini. Minta anugerah untuk Tuhan bebaskan. Karena Tuhan punya rancangan untuk keluarga diberkati dan menjadi berkat. Perlu kita mengerti, Tuhan adalah Tuhan yang beracara untuk orang-orang benar. Itu sebabnya hidup benar. Mau mengampuni. Jangan keraskan hati. Satu-satu kau punya keputusan untuk mengampuni. Saya percaya Tuhan bekerja saat ini untuk membebaskan engkau dari sakit hati. Membebaskan engkau dari permasalahan demi permasalahan. Jangan hidupi masalah. Hidupi kebenaran. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Saya percaya keluarga yang masih mengasihi satu dengan yang lain, pasti tidak ada perpecahan, pasti ada perceraian. Iblis bekerja untuk memecah belah. Itu sebabnya iblis bekerja untuk egoisme manusia, bekerja untuk keinginan-keinginan daging manusia. Tetapi suatu engkau sudah menyalipkan itu semua, hidup untuk yang benar, hidup ini pasti ditolong Tuhan. Tuhan menetapkan langkahmu. Jangan takut, jangan khawatir. Hanya perlu mengasihi. Kasih itu selalu menghancurkan perceraian, membinasakan perceraian. Jangan menciptakan masalah. Banyak orang menciptakan masalah. Masalah kecil dibesar-besarkan sehingga terjadi keributan. Karena tujuan itu untuk memecah belah, untuk menghancurkan, untuk perceraian. Tetapi karena engkau mengasihi, engkau punya dasar dalam keluarga ini, bahwa hidup dibangun untuk mengasihi satu dengan yang lain. Hidup ini pasti ajaib. Karena Tuhan bekerja untuk firman yang dihidupi. Satu engkau menghidupi firman, ada Tuhan di situ. Tuhan turut bekerja untuk meneguhkan firman-Nya terjadi. Ini saatnya untuk engkau bertindak. Jangan hidup untuk egoisme. Karena engkau sakit hati, engkau tidak mau menerima, engkau tidak bisa mengampuni, itu kesalahanmu. Tuhan mengatakan, lepaskan berkat, lepaskan anugerah. Tuhan mengampuni. Tuhan menebus dosa-dosa manusia. Apa yang Tuhan perbuat, perbuat juga dalam hidupmu.
Kalau Tuhan sudah mengampuni, ampuni juga. Sebab Tuhan mau engkau menjadi pemenang, bukan orang-orang yang kalah. Keluarga dibangkitkan, dibangun. Mari kita membangun keluarga. Dengan kasih kita membangun, bukan dengan kekuatan kita. Seperti apa yang terjadi, bagaimana engkau bisa menikah? Karena engkau mengasihi, karena engkau mencintai. Sudah hilangkan cintamu untuk satu dengan yang lain? Kasihlah istrimu, kasihlah suamimu. Karena Tuhan saat ini berbicara untuk memulihkan keluarga. Karena keluarga bergantung dari hubungan suami istri. Kalau hubungan suami dan istri retak, tidak ada keharmonisan, bagaimana atmosfer di rumah? Pengaruhnya kepada anak-anak, dampaknya besar. Ketahuilah bahwa engkau yang menciptakan keadaan. Bagaimana keluarga harmonis bergantung bagaimana kau punya hubungan suami dan istri. Pastikan bahwa hubunganmu lancar, baik, manis, karena engkau mengasihi satu dengan yang lain, karena engkau peduli satu dengan yang lain, karena engkau berfungsi seperti yang firman katakan. Laki-laki sebagai pemimpin, sebagai imam, engkau mengayomi istrimu, dan istri-istri tunduk kepada suami. Pasti keluarga menjadi harmonis. Di luar firman tidak ada kebenaran, yang ada kehancuran. Itu sebagai suatu engkau bertobat di dalam masa-masa sukar seperti ini. Engkau hampiri Tuhan, karena ada maksud Tuhan supaya engkau mengalami mujizat di masa sukar. Firman Tuhan dipraktekkan. 2 orang sepakat dalam namaku, tiada mustahil. Sebagai keluarga, suami dan istri bersepakatlah. Tidak mungkin bersepakat dengan orang lain. Hanya cukup 2 orang, suami istri. Kalau engkau mau melihat terobosan terjadi, ini saatnya pemulihan. Bertobat sungguh-sungguh. Kasihilah satu dengan yang lain. Sebab engkau akan melihat tangan Tuhan nyata dalam keluarga. Ada pemulihan terjadi, ada mujizat terjadi. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Engkau percaya, engkau menghidupi firman, engkau menjadi ajaib. Karena firman Tuhan gak pernah gagal. Ampunilah satu dengan yang lain. Jangan berkeras hati. Lepaskan kepahitan. Lepaskan pengampunan. Karena Tuhan akan membuat perubahan. Keluarga dipulihkan terlebih dahulu. Karena melalui keluarga ada terobosan terjadi. Kota ini akan dimenangkan. Keluarga dipulihkan, kota dipulihkan. Satu kota dipulihkan, bangsa dipulihkan. Tuhan bekerja melalui keluarga-keluarga. Siapkan keluargamu. Ini saatnya untuk datang pada Tuhan. Minta ampun. Pengampunan Tuhan akan berikan. Dan terobosan akan terjadi. Mari kita datang pada Tuhan. Engkau yang bersama-sama, suami dan istri, mari bergandeng tangan. Saya akan berdoa memberkati saudara. Tuhan, tolong. Kami tidak hidup dengan kekuatan kami. Di masa sukar seperti ini butuh mujizat. Dan kami percaya, suatu engkau mengatakan bahwa ada kesepakatan, ada mujizat terjadi. Buat suami istri bersepakat untuk mengalami mujizat di masa-masa sukar. Sebab tidak ada mustahil bagi orang percaya. Tuhan, kau berkati mereka untuk bisa mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Tidak mengingat-ingat lagi masa lalu. Tidak ingat-ingat kesalahan satu dengan yang lain. Tuhan, buat ini selalu mengalami terobosan. Ada keharmonisan. Di masa sukar, keharmonisan terjadi. Di masa-masa seperti ini, ada di dalam rumah, Tuhan membangun keluarga. Tuhan menyatukan keluarga. Ada visi dalam keluarga. Dan misinya tercapai. Karena mereka mengasihi satu dengan yang lain. Mereka peduli satu dengan yang lain. Dan percaya. Suatu mereka sepakat. Tuhan berkati mereka. Seperti yang kau katakan. 2 orang sepakat demi namaku. Tuhan, kami percaya. Ini saatnya ada pertobatan. Iblis gak ada kuasa untuk memecah belah. Sehingga keluarga tidak bisa bersepakat. Tapi hari ini suatu ada pemulihan. Ada kesepakatan. Mujizatnya terjadi. Pintunya terbuka, berkat yang mengalir, dan mengalami pertolongan tangan Tuhan. Mujizat nyata bagi orang percaya. Tuhan, kuduskan umat-Mu sebagai suami dan istri. Mereka yang bersama-sama saat ini Tuhan jamah. Mereka punya hati yang mengasihi, yang peduli. Tuhan, tolong, berkati Tuhan, bahwa hidup ini butuh pertolongan tangan Tuhan. Tuhan, pulihkan hubungan. Bahwa kami percaya suatu ada kesatuan terjadi. Mujizatnya nyata, mulai mengalir. Terjadi mujizat. Terjadi kuasa Allah dinyatakan dalam keluarga-keluarga. Bapa berkati di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin.